Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai dalil garis tinggi segitiga. Yang disusun oleh Anissa Raihan Fadila, Ambar Setianingrum, Denatan Naiharfianta, Sagita Aprilione, Santi Meiliana BR Hutagulu, lalu Umar Zainadi dan Ira Iswari. Pengertian garis tinggi. Garis tinggi sebuah segitiga adalah garis yang melalui sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus pada sisi yang berhadapan dengan titik sudut tersebut. Proposisi yang berlaku untuk tinggi segitiga adalah 1. Ketiga garis tinggi berpotongan pada satu titik, titik O yang disebut dengan titik tinggi. 2. Pada segitiga siku-siku, garis tinggi ke hipotenusanya, sisi terpanjang, membagi segitiga siku-siku menjadi dua segitiga yang sebangun dan juga sebangun dengan segitiga awalnya. Ketiga segitiga yang sebangun seperti gambar berikut ini. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ABD. Menentukan panjang garis tinggi pada segitiga. Dalil proyeksi segitiga lancip. Proyeksikan garis CA pada garis BC. Hasil proyeksinya adalah garis CD seperti gambar berikut. Misalkan panjang CD adalah P, panjang P bisa ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AP. Misalkan panjang BD sama dengan K, panjang K bisa ditentukan dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AK. Dalil proyeksi segitiga tumpul. Proyeksikan garis CA pada garis BC. Hasilnya adalah garis CD seperti pada gambar berikut. Misalkan panjang BD sama dengan P, panjang P bisa ditentukan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai dalil garis tinggi segitiga untuk segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya. Di sini kita membahas dalil garis tinggi segitiga agar dapat dikembangkan menjadi rumus muka segitiga yang telah dikenal dengan rumus Heron. Di sini saya akan menggunakan segitiga lancip sebagai contoh. Namun berlaku juga cara yang sama dengan segitiga tumpul. Segitiga lancip A, B, panjang sisi di depan sudut A adalah A kecil, panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan panjang sisi di depan sudutnya adalah C kecil. Tarik sebuah garis tinggi pada sudut C. Garis tinggi ini dinamakan garis tinggi TC. Dinamakan garis tinggi TC karena garis tinggi ada setelah ia ditarik dari sudut C. Titik ini kita namakan titik K. Nah, coba lihat di sini. Karena segitiga AKC adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras di sini. TC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Di sini kita tulis sebagai B kuadrat dikurang AK kuadrat. AK adalah panjang proyeksi sisi AC terhadap sisi AB. Jadi berdasarkan dalil proyeksi dan karena ini merupakan segitiga lancip, panjang AK dapat ditentukan dengan AK sama dengan B kuadrat jumlah sisi kuadrat sisi yang diproyeksikan ditambah C kuadrat panjang sisi tempat proyeksi dikurang A kuadrat sisi kuadrat sisi ketiga dibagi 2C panjang sisi tempat proyeksi. Kemudian kita kembali ke persamaan pertama, yaitu TC kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah TC kuadrat sama dengan B dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C dikuadratkan. Lalu kita faktorkan menjadi B dikurang
B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. TC kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C dikuadratkan. Kemudian kita faktorkan. B dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C dikali dengan B ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C. Kemudian kita samakan penyebutnya jadi 2BC dikurang B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C dikali dengan 2BC plus B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2C. Kemudian kita lihat dari penyebutnya, di sini 2C sama dengan 2C. Jadi dapat hasilnya 1/4C kuadrat dikali dengan A kuadrat dikurang B dikurang C dikuadratkan dikali dengan B ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu 1/4C kuadrat di sini kita faktorkan, dapat hasilnya A dikurang B dikurang C dikali dengan A ditambah B dikurang C. Ini juga kita faktorkan, dapat hasilnya B ditambah C dikurang A dikali dengan B ditambah C ditambah A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Sini ada 1/4C kuadrat dikalikan A kuadrat dikurang B dikurang C kuadrat dikali B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Itu sama dengan TC kuadrat sama dengan 1/4C kuadrat. Di sini A kuadrat kurang B kurang C kuadratnya kita faktorkan menjadi A dikurang B kurang C dikali A ditambah B kurang C. Lalu di sini B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat ini juga kita faktorkan menjadi B tambah C dikurang A dikali B tambah C ditambah A. Lalu sama dengan 1/4C kuadrat. Di sini kita sederhanakan menjadi A dikurang B tambah C dikali A tambah B kurang C dikali negatif A ditambah B tambah C dikali A ditambah B tambah C. Lalu sama dengan 1/4C kuadrat. Sini kita jadikan A ditambah B tambah C dikurangi 2B. Ini dikurangi 2B agar hasilnya menjadi A dikurang B tambah C. Lalu yang A tambah B kurang C juga kita jadikan dalam bentuk A ditambah B tambah C dikurang 2C. Lalu dikalikan, ini juga kita ubah menjadi bentuk A ditambah B tambah C dikurang 2A. Di sini A ditambah B tambah C itu tetap dalam bentuk A ditambah B tambah C. Lalu selanjutnya sama dengan 1/4C kuadrat. Di sini kita pindahkan angka 2-nya ke depan. Jadi 2 dikali setengah dikali A ditambah B tambah C dikurangi B. Yang ini juga 2 kita pindahkan ke depan, jadi 2 dikali setengah dikali A ditambah C dikurangi C. Lalu yang ini 2 juga kita pindahkan ke depan menjadi 2 dikali setengah dikali A dikali A ditambah B tambah C dikurangi A. Lalu yang untuk A ditambah B tambah C nya juga kita beri angka 2 juga di sini agar sama dengan yang lainnya, menjadi 2 dikali setengah ditambah 2 dikali setengah dikali A ditambah B tambah C. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kakak. Itu sudah dijelaskan 1/4C kuadrat dalam kurung 2 dikali setengah ditambah A dikali A tambah B tambah C kurang B. Lalu 2 dikali setengah dikali A tambah B tambah C dikurang C. Lalu 2 dikali setengah ditambah A tambah B tambah C dikurang A. Lalu 2 dikali setengah dikali A tambah B tambah C. Nah, dalam matematika A tambah B tambah C ini merupakan rumus dari keliling segitiga. Di sini diketahui ada setengah dikali A ditambah B tambah C. Berarti di sini dapat kita lihat setengah dikali A ditambah B ditambah C, yaitu merupakan rumus setengah keliling segitiga. Dalam matematika, rumus setengah keliling segitiga dapat kita tulis menjadi S sama dengan setengah A tambah B tambah C.
Karena sudah dapat ini, kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. 1/4 C kuadrat dalam kurung 2 dikali S dikurang B, lalu 2 dikali S dikurang C, lalu 2 dikali S dikurang A, lalu 2 dikali S. Nah, sudah didapatkan ini, kita lanjut ke selanjutnya. Sama 1/4 C kuadrat. Ini duanya kalikan semua, 16 kali S kali kita susul lagi S min A kali S min B kali S min C. Jadi dengan DC sama dengan akar 16 bagi 4 cuma 4 ya. Akar 4 per C kuadrat dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ini hasil terakhirnya adalah panjang DC sama 2 per C kuadrat maaf ya, sama dengan 2 per C akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Pernyataan ini sesuai dengan persyaratan sebelumnya, yang dimana pada segitiga ABCD ABC yang tingginya C, di sini ada C kecil, A ke B C kecil ya. Jadi C pada persyaratan sebelumnya yaitu disebutkannya 2 per C akar S kali S min A kali S min B kali S min C, dimana S sama dengan setengah keliling segitiga, yaitu adalah bentuk sebuti. Sehingga luas segitiga ABC dengan akar S kali S min A S min B S min C dengan setengah kali AB kali TC. Setengah AB nya adalah C kecil, TC nya 2 per C kali S min A dan kita mencari luasnya, yang dimana rumus luas segitiga ABC yaitu setengah kali AB kali BC, dimana setengah AB itu sama dengan C kecil dan BC itu sama dengan 2 per C kali akar S AB dan jadi setengah kali C kecil kali 2 per C akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Kita tinggal coret, yaitu 2 sama 2 C sama C yang menjadikan hasilnya S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Jadi luas segitiga yang diketahui panjang tiga sisinya bisa dirumuskan dengan akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, atau biasa disebut dengan rumus Heron. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Dari soal kita dapatkan segitiga ABC. Di sini AB sama dengan 7 dan BC sama dengan 8, AD sama dengan 9. Jadi lalu kita dapatkan dari soal juga D merupakan titik tinggi dari B. Lalu yang dicari adalah adalah garis dari AD. Untuk menentukan garis dari AD, yang pertama kita harus mengetahui luas segitiga ABC, yaitu dengan cara menggunakan rumus formula Heron, yaitu luas segitiga ABC sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. S itu adalah setengah dikali A ditambah B ditambah C, maka sama dengan setengah dikali 7 ditambah 8 ditambah 9, maka didapatlah S sama dengan 12. Lalu untuk luas segitiga ABC, maka akar 12 dikali 12 dikurang 7 dikali 12 dikurang 8 dikali 12 dikurang 9 sama dengan akar 12 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Maka didapatlah luas segitiga ABC itu adalah 12 akar 5. Selanjutnya untuk mencari luas segitiga ABC bisa dengan setengah alas kali tinggi. Luasnya sudah didapat yaitu 12 akar 5, setengah alasnya AC dikali tingginya BD. 12 akar 5 sama dengan setengah AC panjangnya 9, BD yang bakal kita cari ya. 12 akar 5 9/2 BD sama dengan 24 akar 5/9, BD sama dengan 8/3 akar 5. Selanjutnya Selanjutnya untuk cari panjang DA. Untuk cari panjang DA-nya gunakan segitiga ADB dengan siku-siku di D ya. Jadi dengan rumus DA kuadrat sama dengan BA kuadrat dikurang BD kuadrat. BA nya 7 kuadrat dikurang BD nya sudah diketahui, udah didapat tadi 8/3 akar 5 kuadrat. 49 dikurang ini 64 kali 5 320/9 sama dengan 441/9 sama dengan 441 dikurang 320/9 sama dengan 121/9. Jadi panjang DA dengan 11/3. Sekian video pembahasan materi dalil garis tinggi oleh kelompok 7. Untuk salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.